Megawati Hangestri Pertiwi berpeluang debut dalam final 4 seri ketiga Proliga 2025 di Solo yang akan berlangsung di Gor Sritex Arena, Kamis Minggu, 1/4/2025. Tim manajer Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia Putri Fitriani pun membocorkan kemungkinan debut ex-pemain Red Spark. Kami melihat hasil final cek kesehatan sore ini, mungkin MRI juga. Dari hasil itu, baru bisa memutuskan besok akan bermain atau tidak, kata Putri saat ditemui awak media di Hotel Novotel, Solo, Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Menurutnya, Megawati hanya membutuhkan waktu istirahat setelah menjalani 2 musim melelahkan bersama Red Spark di Liga Korea Selatan. Dia 2 tahun ini kan nggak ada istirahat jadi over kondisi, sehingga butuh istirahat dulu. Ya harapan kami tentu bisa bermain di Solo, karena di Semarang kami tidak bisa memaksakan, jelas dia. Putri menegaskan jika Megawati tak mengalami kendala secara adaptasi dengan para pemain, maupun strategi tim pelatih. Karena sesama pemain Jawa Timur, mereka sudah sering bergabung satu tim di beberapa kompetisi tingkat provinsi maupun nasional. Jadi rasanya kalau adaptasi tidak ada masalah, sudah ikut latihan, tapi mungkin porsi-porsinya saja disesuaikan, paparnya. Kan sesama pemain Jawa Timur sudah sering bergabung satu tim di beberapa kompetisi nasional jadi saya rasa adaptasi nggak ada masalah. Petrokimia Gresik berkomitmen untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pemain. Stay tune ya guys untuk kita dukung bersama-sama Megawati bergabung bersama kami, tulis Petrokimia Gresik dikutip dari Instagram. Megawati kini resmi masuk dalam daftar pemain Petrokimia Gresik bersama dengan Mediol Yoku dan kawan-kawan. Sampai saat ini, persaingan sangat ketat terjadi di sektor putri menuju Grand Final Proliga 2025. Keempat tim, yakni Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Pertamina Enduro, Jakarta Electric PLN, dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, masih saling kejar-mengejar poin. Jakarta Popsivo Polwan menjadi tim dengan posisi paling aman berkat 3 kemenangan yang telah dikoleksi. Kekalahan atas Jakarta Pertamina Enduro, membuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, bersama Megawati Hangestri Pertiwi tersingkir. Ini perhitungan poinnya. Pertandingan kelima Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menghadapi Jakarta Pertamina Enduro, Jumat tanggal 2 Mei tahun 2025, di Gor Sritex, Solo, menjadi penentu nasib Megawati Ces. Sebab, ada peluang besar kekalahan di laga tersebut membuat Megawati Ces dipastikan menembus Grand Final Proliga 2025. Sebagaimana diketahui, Jakarta Popsivo Polwan duduk di posisi pertama klasemen Final 4 Proliga 2025. Yola Yuliana DKK, mengemas 8 poin hasil dari 3 kemenangan. Posisi kedua dihuni Jakarta Pertamina Enduro dengan jumlah poin sama. Bedanya JPE memiliki jumlah kemenangan lebih sedikit, yakni 2/3 milik Popsivo Polwan. Urutan ketiga diduduki tim Megawati, GGPI yang bermodal 5 angka, diikuti Jakarta Electric PLN 3. Secara perhitungan poin, Jakarta Popsivo Polwan tinggal 1 kemenangan saja untuk menapak ke Grand Final Proliga tahun ini. Lantas bagaimana perhitungan poin tim Megawati? Petrokimia maksimal mengemas 11 angka dengan wajib menyapu kemenangan 2 laga sisa lewat skor 3-0 atau 3-1. Selain Pertamina Enduro, Electric PLN menjadi lawan yang kudu dikalahkan tim asuhan Jeff Jiangjie, Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025. Ada satu hal yang harus dipastikan Petrokimia sebelum menatap laga kontra Electric PLN yang notabene-nya ialah Finals Proliga tahun lalu. Megawati Ces wajib menang atas Pertamina Enduro dengan skor berapapun. Jika kalah, maka peluang untuk lolos ke Grand Final semakin sulit. Asa Petrokimia ke partai puncak masih terbuka sekalipun kalah dari Pertamina Enduro pada hari kedua Final 4 Proliga 2025 Solo. Catatannya, Popsivo Polwan takluk dari Electric PLN. Dengan demikian, poin maksimal Petrokimia bisa sama dengan Popsivo yang di seri Solo harus straight 2 kekalahan. Joey Pelupesi, gelandang kelahiran Belanda keturunan Indonesia, belum lama ini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia setelah proses naturalisasi.
Pemain yang sempat memperkuat klub Belanda seperti Heracles Almelo dan FC Groningen ini langsung mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Namun, yang tak kalah menarik adalah kedekatan Joey dengan pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam wawancara terbaru yang dirilis di kanal YouTube The Highway, Joey akhirnya buka suara dan berbicara jujur mengenai hubungannya dengan Kluivert. Dia selalu memperlakukanku dengan baik. Bahkan dia yang menempatkan saya di posisi nomor 6 di FC20. Ya, dia memberi pengaruh besar pada karir saya, ujar Joey dengan tegas. Joey Pelupesi mengakui bahwa Kluivert bukan hanya berperan sebagai pelatih, tetapi juga sebagai mentor yang membimbingnya sejak masa muda. Meskipun jarang berkomunikasi secara rutin, hubungan mereka tetap terjaga dengan baik. Dia membicarakan hal ini, Anda dapat melihatnya kembali, jadi itu bagus darinya, ujar Joey, merujuk pada konferensi pers yang dimaksud. Menurutnya, Patrick Kluivert adalah figur yang konsisten, baik dalam hal profesionalisme maupun dalam hubungan personal dengan para pemainnya. Bagi saya sebagai pribadi, dia 100% sama. Anda tahu, dia seperti selalu rendah hati, tutur Joey Pelupesi. Dia selalu dekat dengan para pemain, pria baik. Dan dia, ya seorang pelatih besar, tentu saja, ungkapnya. Menurutku sebagai pribadi, dia tidak pernah berubah. Dia sangat rendah hati, dia sangat bagus sebagai grup, dia baik. Jadi ya, saya tidak bisa mengatakan apapun, hal negatif apapun tentang dia, agar adil, lanjutnya. Joey optimistis, jika Indonesia bisa mencuri kemenangan di salah satu pertandingan, maka peluang untuk melangkah ke Piala Dunia akan tetap terbuka. Main di kualifikasi Piala Dunia itu sangat luar biasa, kata Joey. Pada bulan Juni, kami akan jumpa China dan Jepang. Memenangkan satu laga maka peluang ke Piala Dunia bakal terbuka. Mimpi itu akan tetap hidup, kami pasti berusaha, pungkasnya.